Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikrullah dengan NIM 230807000078 ingin membacakan tugas tambahan dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Pertemuan pertama, meresum di setiap pertemuan tugas-tugas 8 pokok bahasan per 7 kelompok. PowerPoint dengan 5 sumber, referensi, jurnal, dan 1 buku penulisan skripsi VIP terbaru menggunakan footnote. Pokok bahasan, pengertian metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, jenis-jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ketiga, masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Keempat, populasi dan sampel serta jenis data dan sumber data. Kelima, instrumen penelitian. Keenam, teknik analisis data dan penelitian. Ketujuh, itikat penelitian. Instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data. Hubungan adalah kualitatif, pengaruh adalah kuantitatif. Selanjutnya, pertemuan kedua, masalah, kesenjangan antara kenyataan dengan aturan yang seharusnya. Metode adalah dalam KBBI, metodologi atau metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai. Secara ilmiah berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk memahami realitas. Selanjutnya ada metodologi penelitian, adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran. Suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah. Kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dari sudut pandang partisipan. Kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada pendekatan sistematis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Pertemuan ketiga, jenis penelitian kualitatif, penelitian fenomenologis, grand theory, entrografi, studi kasus, dan penelitian naratif. Jenis penelitian kuantitatif, penelitian deskripsi, penelitian survei, penelitian komparatif, metode korelasi, penelitian kebijakan, penelitian tindakan, penelitian evaluasi, penelitian subjek tunggal. Pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Metode kualitatif lebih cocok untuk penelitian eksploratif dan mendalam. Sedangkan metode kuantitatif efektif untuk penelitian yang membutuhkan pengukuran dan pembuktian secara statistik. Metode kualitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui data naratif seperti wawancara, observasi, dan studi kasus, dan biasanya digunakan untuk mengeksplorasikan makna. Pengalaman dan konteks sosial. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan data dan statistik untuk mengkaji hipotesis dan menemukan pola yang dapat digeneralisasi dengan teknik seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik.
Pertemuan keempat. Masalah penelitian adalah kesenjangan antara harapan, apa yang seharusnya terjadi, dengan kenyataan, apa yang terjadi di lapangan. Masalah ini yang menjadi dasar mengapa penelitian dilakukan. Masalah penelitian harus jelas, spesifik, dan dapat diteliti secara ilmiah. Ciri masalah penelitian yang baik. 1. Ada relevan dengan bidang ilmu yang diteliti. Kedua, dapat dijawab melalui metode ilmiah. Kedua, memiliki manfaat teoritis dan praktis. Yang terakhir, tidak terlalu luas dan memiliki batasan yang jelas. Contohnya, dalam konteks pendidikan jasmani, masalah penelitian bisa berupa rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga di sekolah. Pertemuan selanjutnya, tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian. Tujuan ini menjelaskan hasil akhir yang diharapkan setelah penelitian selesai. Dalam penelitian kualitatif, tujuan biasanya untuk memahami atau menemukan makna. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, tujuannya untuk mengukur, menguji, dan membuktikan suatu hipotesis. Contoh tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk memahami persepsi masyarakat terhadap program kebugaran di lingkungan sekolah. Pertemuan ke-6, ada kegunaan penelitian menjelaskan manfaat dari hasil penelitian baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktik lapangan. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis adalah hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, konsep, atau model dalam bidang tertentu. Misalnya penelitian tentang motivasi olahraga dapat memperkaya teori psikologi olahraga. Kemudian yang B, kegunaan praktis. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan nyata atau praktik kerja. Misalnya, hasil penelitian tentang strategi latihan dapat digunakan oleh pelatih untuk meningkatkan performa atlet. Selanjutnya, pertemuan ke-7. Jenis data. Jenis data yaitu nominal. Nominal itu hanya membedakan kategori. Selanjutnya ada ordinal, yaitu memiliki tingkatan atau urutan, tetapi jarak untuk kategori tidak memiliki makna. Selanjutnya ada interval, memiliki jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai 0. Yang terakhir ada rasio, yaitu memiliki jarak yang sama dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Instrumen penelitian memiliki fungsi yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Pertemuan ke-8 ada jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada angket kuesioner. Angket kuesioner ada 2, yaitu berisi pertanyaan dan mengukur sikap pendapat. Kedua ada tes. Tes terdiri dari mengukur kemampuan, dapat berupa yang pertama mengukur kemampuan, yang kedua dapat berupa tes objektif. Yang ketiga ada wawancara, yaitu menggali informasi. Yang keempat ada lembar observasi, dan yang kelima ada dokumentasi. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan instrumen. Menentukan variabel penelitian, menentukan indikator dan dimensi variabel, menyusun butir instrumen, menyusun kisi-kisi instrumen, melakukan uji coba instrumen, menguji validitas instrumen, revisi dan penyempurnaan instrumen.
uji validasi instrumen, validasi isi, validasi konstruk, validasi empiris. Selanjutnya pertemuan ke-9. Ada analisis data, adalah proses mengolah dan menafsirkan data penelitian untuk mendapat makna dan kesimpulan. Jenis data dalam penelitian. Yang pertama ada data kuantitatif, berbentuk angka, dapat dihitung, misalnya seperti tes, skor kuesioner. Yang kedua ada data kualitatif, berbentuk kata, berbentuk kalimat, atau berbentuk deskripsi. Misalnya hasil wawancara dan hasil observasi. Selanjutnya ada jenis analitik statistik. Yang pertama statistik deskriptif, yaitu menggambar data. Yang kedua statistik inferensial, yaitu menguji hipotesis dan membuat generalisasi populasi. Yang ketiga ada output kuantitatif, yaitu tabel, grafik, dan hasil uji statistik. Pertemuan ke-10 ada analisis data kuantitatif. Konteks penggunaan. Penelitian yang berfokus pada angka dan pengukuran statistik. Selanjutnya ada tahapan umum. 1 ada editing, yaitu pemeriksaan kelengkapan data. Kedua ada coding, yaitu pemberian kode pada jawaban responden. Ketiga ada tabulating, yaitu penyusunan data dalam bentuk tabel. Keempat, analisis statistik, yaitu penggunaan rumus atau perangkat lunak. Selanjutnya ada analisis data kualitatif, yaitu konteks penggunaan, penelitian deskriptif dan eksploratif. Yang kedua ada fokus, yaitu pemaknaan dan interpretasi data, bukan angka. Pertemuan selanjutnya, itikat penelitian adalah sikap atau niat baik, tulus, dan jujur yang harus dimiliki peneliti dalam seluruh proses penelitian. Aspek kunci itikat penelitian. Yang pertama ada kejujuran, yaitu laporan apa adanya. Yang kedua ada integritas, yaitu hindari manipulasi atau plagiarisme. Yang ketiga ada penghormatan terhadap subjek penelitian. Selanjutnya ada manfaat, memastikan data secara akurat. Yang kedua memastikan hak, privasi, keamanan partisipan terjaga. Yang ketiga membangun kepercayaan masyarakat dan dunia ilmiah terhadap hasil penelitian. Pertemuan terakhir ada prinsip itikat penelitian. Yang pertama ada menghindari manipulasi data. Yang kedua transparan dalam metode sumber data analisis. Yang ketiga ada menghormati hak dan kesejahteraan subjek. Yang keempat melakukan penelitian dengan tekun. Selanjutnya ada contoh pelaksanaan. Yang pertama mendapat persetujuan sadar dari subjek. Yang kedua menjaga kerahasiaan data pribadi. Yang ketiga dapat melakukan tidak melakukan plagiarisme. Selanjutnya ada pelanggaran ilmiah, yaitu yang pertama menciptakan data palsu. Yang kedua manipulasi data agar lebih baik. Yang ketiga mengambil karya orang lain tanpa atribusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.